Kadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa kembali duduk di majelis ilmu sambil menunggu bulannya kita tunggu itu Ramadan. Tidak salahnya menambah wawasan ilmu agama supaya ketika kita memasuki bulan Ramadan hati dan keimanan kita mantap menghadapi bulan yang penuh dengan rahmat. Maka mari kita isi ruh kita dengan kajian ilmu supaya enak dalam beribadah. Terutama untuk materi yang kali ini insya Allah akan membahas masalah tazkiyatun nafs. Alhamdulillah saat kita sudah hadir di kita, mudah-mudahan para malaikat yang banyak ini menyaksikan ikhtiar kita, yaitu mengadakan majelis ilmu, mudah-mudahan dapat pahala yang maksimal dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya lah pada kesempatan sore hari ini menjelang azan maghrib kita bisa dipertemukan kembali dalam majlis yang insya Allah mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah ke baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut setia, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong terhadap atau digolongkan terhadap umat yang senantiasa setia terhadap ajaran-ajaran beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan Hamin 2 Ramadan kali ini, sebelum saya melanjutkan kajian tazkiyatun nafs, alangkah lebih baiknya untuk menghangatkan, menyegarkan ingatan kita dan menghangatkan semangat kita menghadapi bulan yang suci ini. Saya ingin menyampaikan dan mohon izin kepada hadirin wal hadirat untuk selayang pandang tentang apa yang kita harus lakukan di bulan suci Ramadan. Kemudian hal-hal yang kaitannya dengan bulan Ramadan. Dan alangkah lebih eloknya ketika yang kita lakukan di Ramadan tahun ini adalah sesuatu yang lebih substantif, sesuatu yang jangan hanya terjebak terhadap ritual Ramadan semata, tetapi harus mampu memaknai, menjiwai apa itu Ramadan. Kalau kita bicara syariat, tentu saja Ramadan kaitannya adalah dengan pelaksanaan saum. Tetapi kalau kita bicara hakikat, seyogianya sebetulnya Ramadan itu setiap saat. Artinya apa? Ramadan itu kan membakar. Yang kurang lebih maknanya secara maknawi adalah membakar nafsu. Jadi setiap saat kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini akan berbeda mungkin orang yang tingkat keagamaannya relatif sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang memahami agama lebih dalam. Jadi kita ya harus bahagia dengan adanya Ramadan, tetapi tadi saya ungkapkan bahwa seyogianya kita Ramadan itu setiap saat.
Seyogianya Ramadan itu setiap waktu. Kita secara rutinitas ibadah saum kan 30 hari dalam setahun, 1 bulan dalam setahun, yaitu syariat agama. Tetapi kalau kita menganjak atau beranjak kepada sesuatu yang lebih substantif, sesuatu yang lebih hakiki, ya, saya mengajak terhadap diri saya secara pribadi dan Bapak Ibu yang hadir, ya kita coba memaknai Ramadan itu yang lebih dalam. Artinya kita kalau ibadah Ramadan 30 hari saum, anak kecil juga kan mampu. Anak kecil juga mampu, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin. Karena belum ada penyakit belum ada penyakit diabetes dan lain sebagainya. Nah, anak kecil juga mampu melaksanakan. Apakah kita ingin disamakan dengan anak yang kecil yang baru belajar agama? Kita sudah puluhan tahun memahami atau menganut agama Islam, tetapi pelaksanaan saum kita kan, apakah ada peningkatan kualitas? Tidak. Saya ingin menyampaikan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah bahwa Al-Imam Al-Haddad sama yang mengarang kitab yang biasa kita kaji, ada yang harus kita pahami atau yang kita harus lakukan. Menurut beliau, wa min adabis shaim an la yuksiro an-nauma bin nahar wa la yuksiro al-aqla bil lail wal yaktasid fi dzalik hatta yajida masal ju' wal atash patatahzabu nafsuh wa tad'afu syahwatuh wa yastaniru qalbuh wa dzalika sirru saum wa maqsuduh. Maknanya kurang lebih, Ibu, di antara adab orang yang saum, baik itu saum sunnat atau saum wajib, an la yuksiro an-nauma bin nahar wa la yuksiro al-aqla bil lail. Jangan terlalu banyak tidur ketika siang dan jangan terlalu banyak makan ketika malam. Kalau kita kan tidur pada subuh atau pada sahur, bangun-bangun jam berapa, jadi rasa lapar kita kan agak berkurang ketika siang banyak tidur. Nah, ini diantara adab-adaban orang yang saum itu, jangan terlalu banyak tidur ketika siang dan jangan terlalu banyak makan ketika malam. Biasanya kita itu bukan puasa sebetulnya atau saum, tetapi memindahkan waktu makan. Memindahkan waktu makan. Ketika sahur, tarik misalnya dari jam 6 ke jam 4, dan makan siang, tarik, diundurkan ke maghrib, dan jam 9 malam, makan lagi atau bakso dan lain sebagainya. Nah, ini adab-adaban yang harus kita perjuangkan. Wal yaktasid fi dzalik hatta yajida masal juwal atos. Bahkan orang yang saum atau shaim itu harus ya moderat, jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur. Hatta yajida masal ju, sehingga orang yang berpuasa itu akan merasakan rasanya lapar dan akan merasakan rasanya haus. Fatatahzabu nafsuh, jiwanya akan bersih, wa tad'afu syahwatu, dan syahwatnya akan melemah, wa yastaniru qalbuh, dan hatinya akan bersinar. Wa dzalika sirru saum, yang demikian adalah rahasia ibadah saum. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita seperti itu? Sudahkah kita saum seperti yang diungkapkan beliau Al-Imam Al-Haddad, yang menyedikitkan tidur ketika siang, menyedikitkan atau sederhana makannya ketika malam? Ya, kita tanya terhadap diri kita masing-masing. Dampak positifnya orang yang mampu seperti itu adalah dia jiwanya akan bersih,
dia syahwatnya akan melemah, keinginan-keinginan nafsu akan dibatasi, dan hatinya akan bersinar. Ini sangat-sangat penting. Mudah-mudahan di 1442 Hijriah ini Ramadan kita Ramadan yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kan kita Ramadan sebelum maghrib jam 2, jam 3 sudah persiapan makan buat maghrib apa, wah, dibeli ketika lihat es cendol beli, ketika bakso lihat beli, ketika minuman dan lain sebagainya dibeli. Pas maghrib kan tidak dikonsumsi, jadi mubazir. Itu nafsu sebetulnya, nafsu. Selanjutnya yang harus kita pahami juga, ada 10 nama berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama, Ramadan juga syahrullah, bulannya Allah. Ya. Menurut Allah dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila saum. Fa innahu li wa ana ajji bihi. Semua kebaikan itu bernilai 10 kebaikan pahalanya. Setiap kebaikan yang kita lakukan satu, menurut Allah itu balasannya 10. Wallahu alam. 10-nya bentuknya seperti apa? Sampai 700 kali. 10 sampai 700. Berarti tingkat kualitas orang beribadah itu beda-beda. Ada yang mungkin pahalanya nilainya 10, ada maksimal 700. 700 kali lipat. Kita sedekah 1000, ya. Di pandangan Allah ada yang poinnya 10 sampai 700 lipat. Semua kebaikan seperti itu. Illa sauma, kecuali ibadah saum, satu-satunya. Fa innahu li wa ana ajji bih. Sesungguhnya saum itu untukku dan aku yang akan membalas orang yang berpuasa. Itu dalam sebuah hadis qudsi. Maksud untukku itu sebetulnya kalau kita pahami lebih dalam, ibadah saum itu adalah ibadah dalam rangka meneladani akhlak Allah. Allah tidak makan, tidak minum. Allah tidak hubungan seks seperti manusia. Allah tidak butuh makan, minum. Waktu siang kita tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seks waktu siang. Itu meneladani akhlak Allah. Makanya di hadis tadi disebutkan wa ana ajjibi. Kami, saya atau aku yang akan membalasnya, orang yang berpuasa. Jadi tidak ada ukuran kebaikan berbanding pahala. Kalau tadi disebutkan ketika kita berbuat 1 kali kebaikan, 10 nilai sampai 700 kali, kemudian kecuali ibadah saum. Seperti itu. Makanya disebut bahwa ibadah saum itu syahrullah atau sasih Ramadan, bulan Ramadan itu bulannya Allah. Yang kedua, bulan Ramadan itu namanya syahrul Quran. Syahrul Quran artinya bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Ramadan juga disebut Syahrus Syiyam, yaitu bulan diwajibkannya melaksanakan ibadah saum. Namanya Syahrus Syiyam. Yang keempat, Syahrut Tilawah. Syahrut Tilawah itu maknanya adalah bulan yang dianjurkan kita banyak membaca Al-Quran atau tadarus. Kemudian yang kelima, Syahrul Rahmah, yaitu bulan diturunkannya rahmat Allah. Yang keenam, Syahrul Maghfirah, yaitu bulan diturunkannya ampunan Allah. Yang ketujuh, Syahrul Sabri, atau Syahrul Sabri maknanya adalah
bulan dilatih kesabaran orang-orang yang beriman. Yang kedelapan Syahrun Najah, yaitu bulan pelepasan dari siksa neraka. Yang kesembilan Syahrul Muwasah, artinya bulan pertolongan dari Allah bagi insan yang beriman. Kemudian yang terakhir Syahrul Falah, yaitu bulan kemenangan. Nah, ini nama-nama lain dari bulan Ramadan atau Syahrul Ramadan. Yang pertama saya ulangi, Syahrullah. Yang kedua Syahrul Quran. Yang ketiga Syahrul Syam. Yang keempat Syahrul Tilawah. Yang kelima Syahrul Rahmah. Yang keenam Syahrul Maghfirah. Yang ketujuh Syahrul Sabr. Yang kedelapan Syahrul Najah. Yang kesembilan Syahrul Muwasah. Dan yang kesepuluh Syahrul Falah. Ini sebagai wawasan atau tambahan pengetahuan kita yang tadi diungkapkan, adab-adaban berpuasa, adab-adaban saum, kemudian nama-nama lain dari bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan kita di tahun ini sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Pak, Ibu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan melalui media ibadah Ramadan, melalui zikir, melalui tadarus, melalui saum, ada peningkatan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya muliakan, sesuai dengan kajian kita, ada makalah dari Al-Habib Al-Haddad. Beliau di dalam makalah ini mengungkapkan bahwa man lam yadfa' anhul faqra qalilul mal lam yuhassil lahul ghina katsiru kadzalika man lam yantafi bi qalilil ilmi fa huwa minal intifai bi katsirihi ab'adu. Orang yang tidak menerimakan bagian dari Allah berupa rezeki yang kecil, sedikit, itu biasanya dan pasti ketika memiliki rezeki yang banyak juga tidak akan pandai bersyukur. Di hadis disebutkan bahwa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih atau tidak mau berterima kasih atau tidak tahu berterima kasih terhadap nikmat atau anugerah yang kecil, dia tidak akan mampu bersyukur terhadap nikmat yang besar. Orang yang tidak mampu berterima kasih terhadap Allah, manusia, dia tidak akan mampu berterima kasih kepada Allah. Jadi tandanya ya orang yang pandai bersyukur itu kita bisa menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita dengan sahabat, apakah kita dengan tetangga, apakah kita dengan saudara mampu tidak mempersembahkan terima kasih. Bukan hanya dalam lisan, tetapi dalam semua tindakan kita. Akan kita bisa membedakan mana orang yang berterima kasih dan orang yang tidak berterima kasih. Lisan bisa mengucapkan hatur nuhun, terima kasih, syukron, thank you. Tetapi kita bisa menilai orang yang benar-benar berterima kasih terhadap sesama, ya, terhadap kita, terhadap ibu bapak, itu akan beda dengan orang yang tidak mampu. Kita bisa menilai. Misal, ada orang yang kita sekolahkan, misal, dari kecil sampai usia dewasa, kita memfasilitasinya. Tetapi setelah dewasa, dia tidak berterima kasih atau berterima kasihnya kita bisa merasakan. Bukan berarti kita
pamrih karena ingin ungkapan terima kasih. Tetapi kita bisa menilai orang yang tahu diri ya dengan orang yang lupa diri. Nah, ini akan terbaca ketika orang itu mampu tidak berterima kasih terhadap yang kecil. Kalau kita bisa, ya saya sendiri atau Bapak, kalau tidak mampu berterima kasih terhadap sesuatu yang sepele, katakanlah, ya kita akan susah berterima kasih terhadap sesuatu yang lebih banyak atau lebih besar. Paham ya Bu ya maknanya? Terus, orang yang tidak mampu berterima kasih terhadap manusia, dia juga kemungkinan besar dan pasti dia akan tidak mampu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ini penting di zaman seperti ini, di zaman yang materialistis, zaman realis, zaman pragmatis. Orang itu mungkin jiwanya sudah kering dari syukur. Makan padahal sangat menunya lengkap, tetapi hatinya apakah bisa bersyukur, berterima kasih? Tidak. Sementara orang yang lain itu tidak mampu atau ya merasa kekurangan dibandingkan dengan kita. Selanjutnya, kadzalika man lam yantafi biqalilil ilmi fahuwa minal intifai bikatsirihi abad. Termasuk dalam masalah ilmu, orang yang tidak mampu memanfaatkan ilmu yang sedikit, kemungkinan besar dia juga tidak mampu memanfaatkan ilmu yang lebih banyak. Jadi ciri atau tanda-tanda orang yang bersyukur terhadap anugerah ilmu dari Allah, dia punya ilmu tentang wudhu saja, misalnya tentang sholat saja, tetapi benar-benar dilaksanakan, insya Allah Allah akan menambah ilmu-ilmu yang lain. Jadi setelah Allah memberikan ilmu, kemudian diamalkan, Allah akan menambah ilmu yang lain. Ini adalah sunnatullah. Pertanyaannya, apakah kita orang yang pandai memanfaatkan pengetahuan atau ilmu kita? Tidak. Apakah ilmu yang kita miliki berbanding lurus tidak dengan amal yang kita perbuat? Saya pikir ilmu lebih besar daripada amal, atau amal lebih kecil daripada ilmu yang kita. Ya semua mungkin kita. Saya secara pribadi seperti itu. Nah, kita berupaya ya minimal sama dengan ilmu yang kita miliki, sama dengan amal yang kita, kalau tidak bisa lebih besar yang kita lakukan. Contoh, sedekah itu sangat dianjurkan. Bagaimana caranya kita membiasakan sedekah? Meskipun terpaksa, misalnya ada kotak amal di masjid, saya tidak biasa 100.000, biasanya 5.000, paksakan 100.000. Sedekah. Nah itu, jadi meskipun 5.000 juga sudah bagus, lillah 5.000 juga sudah besar pahalanya insya Allah. Tetapi kalau nafsu kita, kan ada ungkapan ibadah itu harus lillah, yang 5.000 yang lillah, yang ikhlas. Atau sholat subuh gini Pak, saya kan sholat subuh ikhlasnya jam 6. Kalau jam 4 tidak ikhlas saya. Ini kan jadi masalah. Nah ini harus kita luruskan. Jadi ilmu amal bisa lebih besar daripada ilmu. Pengamalan bisa lebih banyak daripada ilmu yang kita miliki sebetulnya. Itu dalam masalah ya ini masalah pengelolaan batiniah kita. 100.000 sedekah terasa berat, paksakan. Kan kita paling cocok, punten di parkir itu paling cocok 2.000 ya Pak ya. Mungkin sekarang kebesaran 2.000 juga, dulu mah 1.000. Nah, 2.000. Lawan nafsu 10.000. Luar biasa. Hakikatnya orang yang memberi lebih bahagia daripada orang yang diberi. Saya yakin itu. Orang yang dikasih misalnya
bisa makan, ya bisa minum, kasih uang 50.000. Tetapi orang yang memberi, batinnya, jiwanya akan tenang. Dan janji Allah akan ditepati. Dia akan lebih dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan luar biasa kalau kita benar-benar yakin. Kalau yang menerima mah pasif. Dia hanya mendapatkan nilai 50.000. Tetapi yang memberi secara sosial kemasyarakatan positif, meskipun sedikit terpaksa tadi belajar, di hadapan Allah dia juga lebih positif lagi. Kemudian keberkahan rezeki pasti di sana ada. Nah ini jadi amal bisa lebih dari ilmu. Pengamalan perbuatan bisa lebih dari ilmu yang kita miliki. Ya, tidak ada dalam hadis atau dalam ayat-ayat Al-Quran harus memaksakan diri dalam sodako. Padahal itu sangat bagus. Karena kalau sodako itu misalnya perang batin, nilai berapa yang harus kita keluarkan, itu terjadi. Tapi itu juga melihat kondisi kita. Artinya kalau kita ada, ya silahkan. Dan idealnya sebetulnya ya moderat lah, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Termasuk dalam masalah apapun sebetulnya, kondisi khairul umur awsatuha itu yang terbaik dalam hal apapun. Tapi untuk mengamalkan atau untuk menguji jiwa atau nafsu kita latih seperti itu. Dan saya yakin tidak akan rugi orang yang melakukannya. Nah itu. Jadi orang yang mampu memanfaatkan atau tidak mampu memanfaatkan ilmu yang kecil, yang sedikit, ya dia juga akan jauh ketika dia mampu memanfaatkan ilmu yang lebih banyak. Akan susah. Nah itu. Nah, di makalah yang kedua di sore hari ini, nazi'al aqdar manistaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Orang yang penentang takdir Allah, yang tidak menerima ketentuan-ketentuan Allah, dia itu diakui atau tidak, disadari atau tidak, dia akan dicela atau akan dikucilkan oleh saudaranya sendiri, oleh manusia. Jadi orang yang ya contohlah putus asa, kan itu orang yang tidak menerima takdir. Di pandangan manusia juga kan jelek. Itu. Orang yang tidak menerima misalkan diberi ujian, banyak curhat, Bu. Ya. Banyak galau, banyak gelisah. Sebetulnya orang juga tidak suka. Cengeng, labil, banyak gundah gulana, curhatkan terhadap istri atau suami, itu kan kita juga tidak suka. Makanya ya dalam kitab La Tahzan karya Dr. Aid Al-Qarni, saya catat di sini, kun sa'idan, berbahagialah. Jadi tidak ada manfaatnya memelihara kesedihan, Bu. Yang lalu sudah berlalu, hari ini milik kita, waktu yang akan datang belum diciptakan. Kenapa harus sedih? Yang sudah berlalu kan sudah kita lewati, besok juga belum ada kok. Rempong dengan masa yang akan datang. Bagaimana anak kita, bagaimana cucu kita nanti sekolahnya, bagaimana pekerjaannya, pasrahkan kepada Allah. Apakah kita ini ketika hari ini saja terpikirkan oleh misalnya penghasilannya sudah besar, karya atau karirnya sudah bagus, terpikirkan tidak oleh orang tua kita dulu? Kan tidak. Yang penting orang tua mendoakan anak yang terbaik, iman Islamnya jaga, ikhtiar disekolahkan, dipesantrenkan, itu sudah cukup.
Masalah rezeki, masalah jodoh, masalah pekerjaan anak, masalahkan saja. Jadi kita jangan sedih dengan waktu yang sudah berlalu, dan jangan galau dengan waktu yang belum datang, yang belum diciptakan. Kun sa'idan, berbahagialah. Kunci kebahagiaan itu menurut beliau al-imanu wal amalu sholih huma sirru hayatika at-thayyibah fahris alaihima. Yang pertama, kunci bahagia itu iman dan amal sholih. Maka jagalah kedua-duanya. Itu Pak. Dan kita bisa ada indikasinya benar tidak iman seseorang. Ya orang-orang yang stres, yang putus asa, putus harapan, dia imannya ada tapi sangat-sangat lemah. Menghalalkan segala cara mungkin dan lain sebagainya, itu imannya ada tapi masih lemah. Nah, selanjutnya resep bahagia tadi kan utlubil ilma wal ma'rifah wa 'alaika bil qiraah fa innaha tudhibul ham. Konsistenlah menuntut ilmu dan bagaimana kita senantiasa mengenal Allah. Wa 'alaika bil qiraah, harus banyak baca, Bu. Fa innaha tudhibul ham, maka sesungguhnya yang demikian itu akan menghilangkan kegundahan dalam hati. Kalau Bapak punya gaji atau penghasilan, mau bulanan, mau harian, mau mingguan, pernahkah disisihkan untuk membeli buku yang bermanfaat tentang keagamaan, tentang bisnis, tentang ekonomi, dan lain sebagainya? Pernahkah kita ada anggaran khusus untuk membeli buku? Apakah di rumah kita ada perpustakaan? Meskipun sangat sederhana misalnya, dalam lemari yang sangat sederhana ada buku-buku yang kita susun rapi dan dibaca tiap pagi misalnya. Adakah kebiasaan seperti itu? Wa 'alaika bil qiraah, harus banyak baca. Fa innaha tudhibul ham. Yang demikian akan ya mengurangi kegundahan hati. Melihat misalnya ayat Al-Quran, hadis, kemudian pendapat para ulama bagaimana menghadapi tantangan global, kemudian bagaimana menghadapi samudra atau menyelami samudra kehidupan. Kan banyak kita dapatkan dari buku. Kan buku itu resume dari pengalaman hidup sebetulnya. Pengalaman hidup seseorang, baik politisi, baik agamawan, diabstraksikan dalam kata-kata atau tulisan dalam sebuah buku. Pengalaman hidup, harapan, impian, kegagalan, kekecewaan, kesuksesan, itu dituangkan dalam karya ilmiah atau karya tulis oleh penulis. Kita bisa mengambil manfaat atau mengambil hikmah dari pengalaman orang untuk kehidupan kita. Jadi buku itu pengalaman, pengetahuan yang diringkas dalam sebuah tulisan. Contoh tadi, bagaimana solusi supaya tidak sedih, supaya tidak gundah, supaya tidak cemas. Ada pengalaman orang, baik itu ilmuwan, baik itu ulama, cendekiawan, ditulis dalam karya ilmiah, kita baca, kita melihat pengalaman orang. Itu akan meminimalisir kegundahan-kegundahan hati. Makanya berbahagialah, buat apa sedih? Buat apa kecewa? Selanjutnya, supaya kita dijauhkan dari kesedihan, jaddidit taubah wahjuril ma'asi. Perbaharui taubatmu dan jauhilah atau hindarilah maksiat-maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Dan yang terakhir disebutkan di sini salah satu resep bahagia, alaika bi qiraatil Qur'an mutadabbiran wa aktsir min dzikrillah daiman.
Jadi rutinkan membaca Al-Quran sambil memahami makna dan perbanyaklah zikir selamanya. Maksudnya zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Jadi di zaman modern seperti ini banyak sekali anak-anak usia remaja mungkin ya, atau bahkan yang dewasa kehilangan arah sebetulnya. Kehilangan arah dalam kehidupannya karena budaya materialistis itu sudah menggejala atau sudah menjadi penyakit yang sangat akut di dunia Islam pada umumnya dan di Indonesia atau di kita pada khususnya. Punten misalnya ketika kita ingin memilih seorang mantu, si ayahnya bertanya terhadap putrinya, "Dek, calon suamimu kerjanya di mana?" Kan gitu ya Bu ya? Iya Bu ya? Bukan, "Dek, calon suamimu." Itu kan sudah sangat umum di mana-mana seperti itu. Sadar atau tidak Ibu? Ya, kita tidak mengecilkan arti dunia sebetulnya, tetapi karena ini doktrin ya, kerja di mana? Itu kan orientasinya ekonomi. Dek, calon suamimu sudah hafal berapa juz? Pernah tidak bertanya seperti itu? Semua orang seperti itu. Baik di kalangan agamawan, mungkin yang di kalangan awam. Prestise yang didahulukan. Ya, penampilan yang diutamakan, bukan sisi ruhaniah. Dan ini sangat sulit sebetulnya. Tetapi kan kita bisa melihat dari tanda-tandanya. Cobalah di mindset kita diinstal ulang. Dan diinstal ulang dalam arti, ya kita itu diciptakan di dunia ini diberi jatah waktu yang hanya sekejap. Hanya sekejap. Hanya sekejap. Tidak lama kalau dibandingkan dengan umat zaman Nabi Musa misalnya. Itu kan ratusan ribuan tahun. Tapi kita paling puluhan tahun. Ya, wayahnya ciptakan sejarah terbaik semaksimal mungkin dari kehidupan kita masing-masing. Ketika kita sudah meninggal, kita ingin dikenang seperti apa? Bukan berarti kita tidak karena Allah. Kan itu ada hukum alam ya, hukum sebab akibat. Ketika kita berbuat baik, insya Allah nanti juga ketika kita sudah tiada, kita pasti dikenang, minimal jadi jalan gang lah. Minimal jadi jalan masjid, jalan ini gang atau jalan apa? Di buku Yasin. Nah ini renungan kita hari ini, kajian kita hari ini sedikit banyak. Mudah-mudahan ada manfaat khusus secara pribadi bagi saya yang sama-sama kita belajar, ya, sama-sama kita belajar untuk menata hati, menata kehidupan yang lebih bukan islamis lah, ya, kehidupan yang lebih sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Bagaimana kita berperilaku sayang terhadap diri, sayang terhadap sesama makhluk Allah. Ini kan perlu kita kembangkan. Dasar-dasar ini tentu saja tidak akan muncul kalau iman kita belum stabil dan kita tidak mendawamkan atau konsisten dalam beramal saleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas ilmu yang disampaikan. 30 menit tapi dalam Ustaz, dalam
dalam arti banyak hal-hal terutama di kehidupan kita itu kejadian Sesuatu. Duh. masalah yang apa masih di masa lalu gitu. Yang pertama sih yang seumuran kita tuh galau akan masa depan. Nah, itu. Tapi kalau kita punya ilmu, tadi balik lagi insya Allah bahagia gitu kan, tidak akan khawatir menghilangkan gunanya. Syukur Ustaz. Ada pertanyaan mungkin cuma silahkan. Silahkan Bapak Ibu, maksimal 1 pertanyaan. Berarti minimal setengah pertanyaan. Mangga. Kalau yang tadi kan, kalau masalah masa depan kan bukan berarti kita secara manusiawi harus berpikir kan. Betul. Gimana relasinya dengan itu? Ada perbedaan antara perencanaan yang baik ya dengan kecemasan. Kita berencana anak kita disekolahkan. Itu kan perencanaan yang baik. Itu yang dianjurkan. Tetapi kalau kita bagaimana ya nanti anak kita, kan itu cemas. Nah, kita bisa membedakan mana perencanaan yang baik, mana kecemasan. Perencanaan yang baik harus dilakukan, kecemasan harus diminimalisir. Pasti secara manusiawi cemas ada. Tetapi kita coba antara akal dan perasaan itu yang bermain di mana sih letaknya? Kalau untuk menghadapi masa depan, kalau kita banyak berpikir, ya, banyak perhitungan, banyak sesuatu yang ditakutkan, saya pikir kehidupan kita tidak akan berjalan seperti itu. Banyak ketakutan. Contoh saja, yang harus kita teladani dalam kehidupan adalah jiwa pembisnis. Itu kan orang pembisnis itu orang yang gentle. Dia mampu merancang misalnya 5 tahun yang akan datang. Karena saya pernah membaca bahwa pendiri salah satu makanan yang sangat booming, makanan ayam goreng lah, yang dari Amerika, di dunia Pak, itu beliau itu setelah lepas pensiun kurang lebih usia 65 tahun, punya konsep jualan ayam goreng. Puluhan perusahaan itu menolak. Bahkan hampir 99 perusahaan menolak dengan konsep atau proposalnya. Tetapi di akhir cerita diterima di ACC oleh investor. Dan ternyata sekarang perusahaannya sangat luar biasa. Maksudnya apa? Artinya ya beliau mengajarkan kepada kita bahwa 99 kali ditolak oleh investor atau pemoda, dia tetap konsisten dengan ide dan gagasannya. Paham Pak? Ke-100-nya ada investor yang rela menginvestkan dananya untuk konsep ikan atau bukan ikan, ayam goreng itu, dan hasilnya sekarang di mana-mana. Di Indonesia, di Tanah Suci, itu ayam goreng itu sangat sangat masyhur dikonsumsi oleh umat manusia. Ini santai saja. Jadi bahwa ya kecemasan ya manusiawi, tetapi tadi saya bilang banyak baca buku, dapat inspirasi, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Pak. Jadi kita bedakan mana kecemasan dengan perencanaan. Perencanaan itu bagus, kalau kecemasan ya dibuanglah kalau bisa. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kang, mangga. Ini Pak Ustaz, dalam menyikapi sekarang gadget itu booming ya. Disebatin juga mesti dikontrol bagaimana. Ternyata contoh juga dari orang tua tidak memberikan yang terbaik untuk anak. Orang tua bisa main gadget itu sekitar 3 jam, 4 jam bermain itu nggak tahu apa itu jaringan sosial atau apa, anak juga akhirnya mengikuti. Cuman yang kaitannya dengan tadi, bagaimana menyikapi anak-anak sehingga cinta membaca, sehingga cinta dalam menganalisa atau mendengarkan cerita. Betul. Kira-kira gimana, karena memang gadget yang sekarang ini Ya.
Ini di Bandung Barat, kalau Bapak Ibu baca di media, usia PAUD lah atau setingkat SD juga ada 30 yang masuk rumah sakit jiwa. Saya pernah mendengar bahwa mindset atau cara berpikir kita itu bertolak belakang dengan apa yang ada dalam sistem sebetulnya, sistem gadget. Jadi kalau anak-anak terlalu mengkonsumsi itu, ya korbannya seperti itu. Ini dilematis sebetulnya dengan tantangan zaman, dan semua pekerjaan itu kita dibutuhkan ini alat. Dilematis. Ya kita berupaya, ini salah satu jihad kita, salah satu perang kebaikan, bagaimana memanage waktu yang 24 jam sehari. Ya melalui Ramadan mudah-mudahan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, HP kita sudah mulai dikurangi misalnya. Bukan berarti ini tidak berpositif, tidak berdampak, tapi bagus sebetulnya, ada nilai-nilai. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita mampu secara bijak menggunakan alat ya. Ini kan alat. Ketika dulu orang tua kita juga tidak menggunakan ini, kok bisa nyaman hidup di dunia? Ya Bu ya, bisa punya anak cucu, bisa kaya raya, tidak menggunakan ini. Kan saya lihat semua menjadi korban lah dalam tanda petik, semua. Saya secara pribadi seperti itu. Kalau dulu sholat, ya tidak pegang HP, tapi sekarang sholat di samping kita kan HP. Bahkan mungkin waktu sujud, waktu ruku juga melihat ada WA tidak dari saya Bu, itu mah ibu mah tidak jauh. Ya ini kan tantangan kajian. Nah ini bagaimana generasi ini, apakah mau melanjutkan tren ini atau memutus mata rantai? Tinggal kita sih, baik pemerintah, masyarakat, ya semua stakeholder yang berkaitan sebetulnya. Nanti juga saya berpikir, karena ada sebuah teori siklus menurut Ibnu Khaldun, dunia itu kan siklus, naik turun. Sekarang mungkin lagi booming, di akhirnya mungkin ada nilai-nilai yang mulai bosan dan sebagainya, bisa jadi muncul mungkin teknologi baru yang lebih menyehatkan. Insya Allah mudah-mudahan. Kita kan tidak terbayangkan 10 tahun yang lalu ada ini. Ya mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang ada antitesis dari ini. Ada lawannya ini misalnya. Mudah-mudahan ada. Kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita yang lakukan terbaik hari ini seperti apa. Kita jangan galau dengan masa lalu. Kita jangan galau dengan masa yang akan datang. Ya hari ini saja kita hidup. Besok juga belum tentu ada usia. Itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan lah. Ya saya juga tidak bisa berikan solusi, tapi kira-kira ada semacam itulah. Ada pakarnya ini, Pak Aceng juga pakar IT, ini pakar IT. Bagaimana menciptakan IT yang ramah lingkungan, yang ramah terhadap ke jiwa kemanusiaan, kan bisa sebetulnya. Ini kan ciptaan manusia. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bilih badan namihan mangga. Ahli IT. Alhamdulillah. Ustaz, mohon atas ilmunya, mudah-mudahan kita semua bisa konsisten Ya. dalam ilmu, terutama di majelis ini Ustaz. Ilmu fikih HP mungkin bisa Bisa. cuma rahmatnya kurang Ustaz. Betul. Kalau di majelis itu ilmu dapat, rahmat Allah terbuka hati. Amin. Beda Betul. yang dirasakan. Mudah-mudahan bahwa kita semua bisa ngajak teman-teman saudara untuk hidup di majelis ilmu, karena bisa merasakan nikmatnya mendapatkan rahmat Allah dulu. Sekarang kita tutup dengan doa ke majelis. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.